Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang mendirikan sholat tetapi masih diancam celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugi kalau kita tiap hari melaksanakan sholat tetapi masih diancam celaka oleh Allah. Yang berarti kita mendirikan sholatnya sia-sia karena masih diancam celaka oleh Allah. Nah, siapa orang yang sholat tetapi masih celaka? Maka dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, siapa orang yang sholat tetapi masih celaka? Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang kelima, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Terkait dengan ayat ini, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, humul ladina ang sholatihim sahun. Rasul ditanya tentang orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Maka Rasul menjawab, humul ladina yuakhiruna sholata an waqtiha. Mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat an waqtiha, dari waktunya, sehingga waktu sholat itu keluar, dia belum mengerjakan sholat. Humul ladina yuakhiruna sholata an waqtiha. Jadi orang-orang yang mengakhirkan sholat sehingga keluar dari waktunya. Nah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya tentang sholat yang paling utama atau sholat yang paling afdol. Nah, kata Rasul, sholat yang paling afdol itu adalah sholat yang dikerjakan tepat waktu. Maka Rasul menyatakan, afdolu sholati ala waktiha. Sholat yang paling utama itu adalah yang dikerjakan tepat waktu. Maka ini diperintahkan supaya kita umat Islam itu mengejar keutamaan dalam mengerjakan sholat. Jadi jangan mengakhir-akhirkan waktu sholat. Sholat maghrib dikerjakan sudah mau akhir, masuk waktu sholat isya. Sholat asar dikerjakan sudah mau masuk waktu sholat maghrib, dan begitu seterusnya. Maka ini termasuk orang yang fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Kenapa?
karena mengakhirkan sholat dan keluar dari waktunya. Ini orang celaka yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya, ketika ada orang melihat dia mengerjakan sholat atau melaksanakan amal soleh yang lainnya, ketika tidak ada orang yang melihat dia tidak mengerjakannya, nah maka ini adalah orang yang berbuat riya. Akan tetapi ketika kita mengerjakan sholat atau amal yang lainnya, kemudian ada orang yang melihatnya, bahkan mengaguminya, bahkan memujinya, dan orang yang melihatnya itu ingin melakukan seperti dia. Dan karena memang orang yang dilihat itu sudah sehari-hari biasa melakukan seperti itu, sholat tepat waktu, mengerjakan amalan yang lainnya juga karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dan orang-orang juga sudah tahu mau diminta atau tidak diminta, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, dia tetap mengerjakan sholat. Nah ketika ada orang yang melihat seperti itu kemudian kagum, maka tidak termasuk kepada perbuatan riya. Tetapi yang termasuk kepada perbuatan riya itu tadi, kalau ada orang melihat kita mengerjakan, tidak ada orang yang melihat tidak mengerjakan, tidak beramal soleh. Jadi beramal solehnya itu, mengerjakan kebaikannya itu ketika ada orang yang melihat. Maka ini termasuk alladzina hum yuraun, maka fawailul lil musholin, celaka bagi orang-orang yang soleh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat tapi masih celaka itu adalah yamnaunal ma'un, yaitu orang-orang yang enggan atau tidak mau memberikan pertolongan dengan barang yang berguna. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang al-ma'un, maka beliau menjawab al-hajar, al-hadid, wa asbahu dzalik, bahwa yang disebut al-ma'un itu adalah batu, besi, dan barang-barang yang serupa dengannya. Nah maka di dalam keterangan yang lain, seperti dijelaskan oleh Ali dan Ibnu Umar, bahwa yang disebut al-ma'un itu adalah zakat. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu artinya orang yang tidak mau memberikan barang yang berguna yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka ini disebut dengan al-ma'un. Nah maka oleh karena itu, kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberi rezeki oleh Allah, diberi keleluasan oleh Allah, jangan termasuk orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerjakan sholat tetapi sholat kita itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena celaka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggan memberikan pertolongan dengan barang yang berguna. Kemudian Hasan Basri juga menyebutkan bahwa al-ma'un itu adalah orang yang apabila sholat itu dia riya. Bila tidak sholat maka dia tidak menyesal. Jadi ketika sholat dia riya, ketika tidak sholat dia tidak menyesal. Dan enggan memberikan barang yang berguna, manfaat untuk orang lain, dan enggan mengeluarkan zakat. Maka ini disebut
al-ma'un menurut Hasan Basri. Jadi ketika Ibnu Mas'ud ditanya tentang al-ma'un, maka beliau menjawab bahwa al-ma'un itu adalah barang yang berguna dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Apa diantaranya? Yaitu perkakas rumah tangga, peralatan pertanian. Nah, maka ketika ada orang lain ingin meminjam kepada kita peralatan rumah tangga dan kita ada, maka jangan sekali-kali kita tidak memberikan pinjaman. Begitu pula ketika kita punya alat-alat pertanian, kemudian orang lain meminjamnya seperti cangkul, arit, linggis, dan lain sebagainya, maka jangan sampai kita tidak mau meminjamkannya. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk kepada orang yang tidak mau memberikan pertolongan dengan barang yang bermanfaat untuk digunakan oleh orang lain, untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kalau kita demikian, maka kita akan termasuk orang yang celaka sholatnya. Nah, itu menurut Ibnu Abbas. Nah, kemudian Muhammad bin Ka'ab mentafsirkan bahwa al-ma'un itu adalah menahan barang yang berguna. Jadi barang yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain ditahan oleh kita. Tidak mau memberikan pinjaman atau tidak mau meminjamkan. Nah, maka ini tidak dibolehkan di dalam ajaran kita, di dalam ajaran agama kita. Nah, kalau kita berbuat demikian, maka fawailul lil musholin, celaka orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena menahan barang yang berguna yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, maka oleh karena itu yang dimaksud al-ma'un di sini masih menurut Ka'ab, Muhammad bin Ka'ab, yang disebut al-ma'un di sini adalah al-ma'ruf. Nah, al-ma'ruf itu apa? Makanya dijelaskan di dalam hadis tentang al-ma'ruf, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perkara yang ma'ruf itu adalah sedekah. Nah, itu yang disebut dengan al-ma'ruf. Jadi setiap yang ma'ruf itu merupakan sedekah. Manakala yang ma'ruf itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, maka kita menjadi orang, jangan sampai yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang celaka di dalam sholatnya. Fawailul lil musholin, yaitu allazina hum an sholatihim sahun. Yang pertama adalah orang yang lalai dari waktu sholat. Yang kedua alladzina hum yuraun, yaitu orang yang berbuat riya. Kalau ada orang melihat dia beramal, kalau tidak ada orang yang melihat dia tidak beramal. Dan yang ketiga adalah wayamnaunal ma'un, yaitu orang yang enggan memberikan pertolongan dengan barang yang berguna, seperti perkakas pertanian, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 7. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia-manusia yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fawailul lil musholin. Kekurangannya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.